Saya mau berbagi satu pengalaman di musim haji. Ini sebelum pandemi. Waktu saya lagi bimbing haji di travel yang Allah amanahkan, kebetulan Allah kasih saya travel, kami namakan Uhud Tour. Maka di musim haji, saya sering bercanda dengan beberapa jemaah laki-laki. Kalau mereka yang sudah menikah tidak bawa istri atau memang yang masih belum menikah. Saya kadang bercanda kalau habis pengajian atau kami lagi ke masjid, ayo bujang-bujang ayo ikut gitu. Saya biasa gitu. Rupanya habis selesai haji tanggal 13 Zulhijjah kami sudah keluar dari tenda Mina. Alhamdulillah hari terakhir tasyrik. Tanggal 14-nya sebelum waktu sholat duhur, ini pengalaman saya pribadi sama jemaah gitu. Waktu itu saya sambil menuju ke masjid untuk sholat duha dan sambil tunggu duhur, ada beberapa jemaah laki-laki yang lagi jalan. Saya bilang ayo kita sama-sama ke masjid. Ayo bujang-bujang ini, saya kira gitu. Ternyata ada satu jemaah bilang, Ustaz, kalau kami ini memang bujangnya sementara karena istri lagi di Indonesia. Tapi ini nih ditunjuk satu orang, ini memang bujang beneran nih. Rupanya ada satu memang belum nikah. Umurnya sudah 34 tahun gitu. 34 atau 36 tahun. Terus saya tanya, benar antum belum nikah? Dia bilang ya betul. Nah kebetulan beberapa hari sebelumnya di hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, ini tanggal 14 Zulhijjah, satu minggu sebelumnya awal haji, ada satu bapak datang kepada saya, guru SD. Dia bilang, Ustadz, prihatinnya dia, saya ini haji sama istri saya dibiayai sama anak saya yang perempuan. Dia ikut haji sekarang. Dia udah punya pekerjaan, tapi kami ini kepikiran umurnya sudah di atas 30 tahun belum nikah-nikah. Ustadz bisa cariin jodoh nggak? Oh insya Allah nanti coba Pak ya. Kami coba tapi saya tidak bisa janji apa-apa. Saya sampaikan kami di Indonesia itu ada website kami namanya Mawaddah Indonesia. Itu website untuk ta'aruf Islami gitu ya. Intinya saya bilang nanti insya Allah. Tiba-tiba saya waktu bicara sama teman kita yang bujang ini, saya ingat, oh antum tahu ada bapak itu. Tidak usah saya sebutkan semua namanya ya. Itu ada bapak itu. Iya tahu Ustaz. Itu katanya haji sama anaknya dan anaknya itu yang biayai ibu bapaknya. Bapaknya itu kepikiran anaknya mau nikah. Antum tahu anaknya? Dia bilang tahu. Rupanya karena jemaah sering kumpul mereka tahu tapi tidak pernah ngobrol. Terus saya bilang itu lagi cari jodoh. Antum mau nikah sama orang itu? Saya juga tidak ingat yang mana akhwatnya itu tuh. Karena jemaah banyak sekali Masya Allah. Dia bilang, dia diam senyum sudah mengatakan boleh aja Ustaz kalau emang orangnya mau gitu. Oke? Gini ini kita jalan, ini hotel ke Masjid Haram itu kurang dari 100 meter, dekat banget. Tiba di masjid, sholat duha sama-sama, habis sholat duha saya panggil dia, sebelum duhur, kebetulan dia sebelah saya. Saya bilang sekarang antum sholat istikharah, 2 rakaat. Sekarang, dekat Anas ini, sholat ya. Niat istikharah, dia sholat istikharah. Niat minta petunjuk sama Allah dalam hati, perempuan ini baik gak? Dia sholat istikharah, begitu dia salam, saya langsung tanya, gimana? Perasaan tenang atau tidak? Tenang Ustaz. Oke. Mau saya lamarin ya? Saya bilang gitu. Dia bilang iya. Ini kejadian saya sendiri di musim haji nih. Dia bilang, iya Ustaz. Bagaimana dengan orang tua antum? Dia bilang kebetulan ibu saya sudah meninggal, tinggal ayah saya serahkan ke saya. Karena umurnya sudah mau 40 tahun, 36 tahun laki-laki ini. Belum pernah menikah juga, masih bujang. Saya bilang baik, nanti saya akan bicara sama bapak itu selepas sholat duhur. Habis sholat duhur saya panggil semua tim, cari bapak ini sekeluarga. Bilang Ustadz Khalid mau ketemu di restoran. Ketemu di restoran hotel, anaknya belum ada. Si anak perempuan ini belum ada, baru ibu sama bapaknya. Terus mereka duduk, saya bilang, Bapak waktu di kemah kemarin kan ngomong sama saya, katanya anak perempuannya baru cariin jodoh. Iya benar Ustaz. Bapak kenal si Fulan, ada namanya si jemaah kita. Rupanya mereka sudah saling tahu karena jemaah sering ketemu. Oh iya kenal Ustaz. Mas itu ya, iya. Itu tadi saya tanya tentang permintaan antum, tentang antum, dan dia bersedia. Bahkan dia sudah istikharah tadi. Dia bilang saya bersedia kalau saya tanyakan untuk lamarkan ke bapak. Bapak mau? Oh kalau saya terserah anaknya. Oke saja. Karena kebetulan kan ini bapak walinya. Bisa dinikahkan di situ sama dia. Kan ada walinya. Terus ditanya ibunya. Ibu gimana? Oh saya terserah anaknya Ustaz. Anaknya kebetulan belum ada. Baik cari anaknya, dicari anaknya. Datang anak itu, duduk satu meja sama kami, saya tanya, Ukhti, ada begini-begini saya ceritain semuanya, saya sudah bicara sama mas itu, saya sudah bicara sama orang tuanya, ini semua setuju. Dan ini di Mekah, habis musim haji, saya juga tidak tahu kenapa saya bicara ini. Ya, terus saya bilang, apa inti mau menikah sama orang ini? Dia diam, terus dia nangis itu, perempuan itu. Saya tanya, kenapa menangis? Ada apa? Saya masih mau bakti sama orang tua saya Ustaz.
saya baru hijrah, baru ikut pengajian, saya takut nanti kalau suami saya larang saya belajar. Apalah, semua syubhatnya macam-macam gitu. Ini itu. Terus saya bilang, oke, masih ada lagi masalah lain? Tidak ada. Oke. Itu kan syubhat ini, kebimbangan ini kan karena belum dengar jawabannya jadi calon suami. Masalah ikut pengajian boleh atau tidak. Nanti kalau nikah suami larang nggak bakti sama orang tua, gitu kan? Termasuk bisa bantu uang apa segala macam. Kenapa nggak ditanyain? Kalau dia bisa terima, tinggal istikharah lalu menikah. Terus akhirnya dia diam. Orang tuanya juga mengatakan iya benar nak gini-gini. Udah akhirnya dia bilang Ustadz kami minta waktu. Oke, silakan makan siang sekarang. Kebetulan saya tinggal di hotel, lantai saya selantai dengan mereka sekeluarga. Dia 3 orang ambil triple, satu kamar bertiga. Saya bilang oke nanti Bapak Ibu silakan habis makan. Sholat istikharah, datang ke kamar saya. Gak usah banyak lama-lama, 2 rakaat istikharah. Ini 1 bulan istikharah untuk apa? Udah sholat 2 rakaat, udah datang ke saya ke kamar ya. Saya cuma butuh hatinya tenang atau tidak. Kalau iya, habis asar saya ada taklim, saya nikahkan. Ya ini kejadian. Subhanallah, mereka saking kagetnya, mereka bilang Ustadz kita nggak usah makan. Nggak mau makan siang, udah kita ke kamar aja. Ya udah silakan. Saya tunggu mungkin sekitar setengah jam, mereka datang ke kamar, matanya sudah merah-merah, nangis-nangisan. Terus bagaimana? Ya Ustadz, tidak apa-apa. Saya telepon nih si bujang nih, cari mana? Nggak ketemu. Iya. Mana bujang ini? Saya telepon semua jemaah laki-laki, mana ini? Ternyata dia lagi tidur di kamar. Gitu. Saya suruh temannya datang kamar, bangunin. Ayo datang sini, jodoh antum sudah datang nih. Datang dia kamar, duduk. Saya di situ tengah, ada ayahnya perempuan, ada walinya, ada mahramnya, ada ibunya, ada perempuan, ada ini laki-laki, ada saya di situ. Oke silakan, tanyakan semuanya. Mulai dia tanya masalah ini, masalah itu. Kebetulan si laki-laki ini bilang, saya juga baru hijrah, saya justru mau cari istri, mau pergi pengajian. Terus itu ketemu tuh. Terus masalah bakti sama orang tua. Saya juga, ibu saya sudah meninggal, tinggal ayah saya. Saya pengen istri saya yang justru bantu saya bakti sama ayah saya. Saya juga akan balas yang sama. Intinya semuanya klop. Oke ya, sudah klop, udah. Habis asar nikah ya. Gak usah lama-lama ini, setan banyak. Akhirnya batalin. Tunggu tanggal bagus, gedung mana. Terlalu lama. Alhamdulillah habis asar. Sebelum talim saya bilang sama jemaah, ada berita gembira nih. Saya suruh tim siapin jus-jus segala macam. Apa Ustaz? Ada jemaah kita mau nikah. Oh siapa? Sebentar lihat. Datang ini yang mau nikah. Oh Masya Allah. Akhirnya akad nikah. Alhamdulillah sederhana waktu itu. Setelah itu saya bilang sama yang bukan bujang lagi, sudah nikah soalnya. Kebetulan saya di kamar sendirian, saya tidak sama keluarga berangkat. Ini kunci kamar saya pakai. Sekarang ganti, saya yang ke kamar kamu. Saya kamar bujang sekarang. Jadi saya pindah ke kamar dia, dia pakai kamar saya. Kata jemaah Ustadz, selama ini kita kalau naik lift selalu kita pisah-pisah. Sekarang dia sudah gandengan tangan. Dan Alhamdulillah pulang ke Jakarta, akad nikah. Sampai sekarang berjalan rumah tangganya. Was-was syaitan, oh ini lama, tunggu ini, tunggu itu. Untuk apa? Gitu. Ta'arufnya berjalan setelah akad nikah. Itu baru benar, gitu kan? Kalau tidak akan jadi kacau semuanya nanti. Nah ini pondasi-pondasi dasarnya, ya. Jadi harus difahami baik-baik.